Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Rauf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai momen inersia. Momen inersia itu apa? Jadi momen inersia adalah ukuran kelembaman benda dalam gerak melingkar. Ukuran kelembaman benda dalam gerak melingkar. Nah, momen inersia ini menyatakan bagaimana momen inersia ini menyatakan bagaimana benda berotasi didistribusikan di sekitar sumbu rotasinya. Oke. Dua macam momen inersia, yaitu yang pertama momen inersia partikel dan yang kedua adalah momen inersia benda tegar. Nah, kita mulai pembahasan dengan momen inersia partikel. Jika sebuah partikel benda yang bermassa m, jarak dari sumbu rotasinya adalah R. Ini R adalah jarak dari sumbu rotasi, kemudian diputar atau dirotasikan ini. Diputar begini. Diputar begini, gini. Maka besarnya momen inersia atau I sama dengan mR kuadrat, di mana M ini adalah massa benda. Jadi M itu adalah massa benda ini. Sedangkan R adalah jari-jari atau jarak dari pusat rotasi ke partikel benda. Bagaimana jika terdapat sejumlah partikel yang melakukan gerak rotasi? Jadi partikel tidak hanya satu tapi sejumlah partikel. Maka momen inersia total merupakan jumlah momen inersia setiap partikel, atau dituliskan dengan I sama dengan M I kuadrat kali RI, MI saja tidak ada kuadrat dikali RI kuadrat. Nah, sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. Nah, jadi kalau satu saja partikelnya adalah I sama dengan mR kuadrat, tapi kalau partikelnya lebih dari satu maka dijumlahkan dengan persamaan adalah seperti ini. Nah, sekarang yang berikutnya adalah ini teorema sumbu paralel. Teorema sumbu paralel ini kaitannya dengan benda momen inersia benda tegar atau momen inersia benda tegar. Nah, coba kita pelajari bagaimana teoremanya. Kita dapat menghitung momen inersia benda terhadap sumbu sembarang sumbu rotasi yang paralel dengan sumbu pusat massa. Itu maksudnya begini. Coba tak penjelasan dulu. Nah, ini adalah yang berada di tengah, ini namanya adalah sumbu pusat rotasi. Sumbu pusat rotasi itu artinya jaraknya pas di tengah-tengah. Ini misalnya batang panjangnya L, maka sumbunya berada di jarak setengah L dari ujung kiri dan setengah L dari ujung kanan. Nah, yang dimaksud dengan sumbu paralel yaitu sumbu yang berada selain di pusat massa. Ini contohnya adalah ini. Ini adalah sumbu paralel. Nah, ini. Ya. Ini adalah sumbu paralel. Jarak dari pusat massa, jarak dari sumbu pusat massa adalah sebesar D. Nah, maka besarnya momen inersia
yang terletak pada sumbu paralel ini adalah I sama dengan IPM plus MD kuadrat. I sama dengan IPM plus MD kuadrat. Di mana IPM itu apa? IPM adalah I pusat massa. Ya, I pusat massa. Nah, kemudian M itu apa? M adalah massa dari ini, dari batang ini. Sedangkan D adalah jarak sumbu paralel ke sumbu pusat massa. Untuk jelasnya nanti akan saya bahas pada persoalan. Nah, sekarang ini adalah tabel momen inersia berbagai benda tegar. Yang pertama ini adalah batang homogen panjangnya L. Jadi batang homogen panjangnya L. Nah, batang homogen yang panjangnya L ini apabila letak sumbu putarnya ini berada di pusat, maka I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Ya. Kalau letak sumbu putarnya berada di ujung, maka momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Kemudian yang berikutnya, yang lain nanti ini ya, saya akan sering dibahas saja. Yang berikutnya adalah bola pecal. Nah, bola pecal itu artinya apa? Bola pecal itu bola yang tidak berongga. Contoh bola pecal adalah bola lempar cakram itu. Bagaimanakah momen inersia bola pecal yang melalui titik pusatnya? Jadi melalui pusat ini. Jadi ini ya, ini. Nah, kemudian diputar di pusatnya. Besarnya adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. M adalah massa dari bola tersebut, R adalah jari-jarinya. Ini R ini adalah jari-jari ini. Nah, sekarang bagaimana kalau bola pecal ini diputar di ini? Jadi bola pecal ini diputar di ujung. Nah, diputar di ujung, maka besarnya momen inersia sama dengan I sama dengan 7/5 mr kuadrat. Oke. Sekarang saya akan memberikan satu contoh persoalan. Ya. Ini 4 buah partikel A, B, C, dan D. Jadi ini partikel A, partikel B, partikel C, dan partikel D. Massa-massanya masing-masing, ini yang A adalah 200 gram, ini yang A. Ya. Kemudian ya, yang B, massa B adalah 350 gram. Massa partikel C adalah 400 gram dan massa partikel D adalah 150 gram. Pertanyaannya adalah momen inersia sistem terhadap pusat rotasi melalui ujung batang. Nah, ujung batangnya adalah O ini. Ya. Jadi melalui ujung batang. Nanti ini diputar di sini. Nah, ini diputar atau di sini. Nah, ini diputar di sini. Diputar ini ya. Nah, sekarang coba kita tulis satu persatu ya. Ini diketahui massa dari benda A yaitu sama dengan 200 gram atau 0,2 kilogram. Kemudian massa benda B itu sama dengan 350 gram atau 0,35 kilogram. Kemudian massa benda C sama dengan 400 gram atau 0,4 kilogram. Kemudian massa benda D yaitu sama dengan 150 gram atau 0,15 kilogram. Ya, sekarang yang pertama adalah kita harus tahu berapakah jari-jari dari benda A atau ROA. Ini ya, jari-jari A ini ROA ini ROA. Nah, ini
sama dengan berapa? Jari-jarinya adalah sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Sekarang yang kedua adalah berapakah jari-jari B ini? Nah, ini jari-jari B nih. Ya, ini jari-jari B ini dari sini ke sini. Itu B, ini berarti ROB. ROB sama dengan yaitu 20 tambah 10 berarti 30 cm atau 0,3 meter. Nah, berikutnya adalah berapakah jari-jari C atau ROC ini ROC ini. Nah, ini jari-jari C ini dari sini ke sini ya. Ini adalah ROC. Nah, ini ROC sama dengan 20 tambah 10 tambah 15 berarti 45 cm atau 0,45 meter. Dan jari-jari dari titik O ke titik D ya. Ini karena beruwet maka tak hapus saja ininya ya, ini tak hapus biar tidak ruwet. Nah, gini harus kamu tahu. Nah, sekarang ya, ROD. ROD berarti 20 cm ditambah 10 cm tambah 15 cm tambah 15 cm berarti sama dengan 60 cm atau 0,6 meter. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapakah momen inersianya. Berapakah momen inersianya? Maka karena di sini ada 4 partikel, maka sesuai dengan rumus tadi, maka I-nya adalah kita 4 ini tadi. Berarti MA kali ROA kuadrat plus MB kali ROB kuadrat plus MC kali ROC kuadrat plus MD kali ROD kuadrat. Nah, ini kita masukkan MA-nya adalah 0,2, kemudian ROA-nya adalah 0,2, ini dikuadratkan, ditambah dengan MB. MB-nya adalah 0,35 dikali ROB-nya adalah 0,3 dikuadratkan plus MC-nya adalah 0,4 dikali ROC kuadrat, ini 0,45 dikuadratkan ditambah dengan MD-nya adalah 0,15 dikali dengan 0,6 kuadrat. 0,6 kuadrat ya. Maaf, ini ada kesalahan biar tidak bingung, tak hapus saja ini. Nah, ini kuadrat. Nah, sekarang kita hitung satu persatu ya. Berapakah kita hitung satu persatu berapakah itu ya. Jadi 0,2 kali 0,2 kuadrat itu nilainya kalau dihitung adalah 0,008. Terus 0,35 kali 0,3 kuadrat kalau dihitung adalah 0,0315. Terus 0,4 kali 0,45 kuadrat kalau dihitung adalah 0,081. Kemudian kalau
0,15 kali 0,6 kuadrat ini kalau dihitung adalah 0,054. Dijumlahkan semuanya maka akan diperoleh nilai sebesar ya 0,17 ya 0,17 satuannya adalah kilogram meter persegi. Jadi momen inersia terhadap pusat rotasi melalui ujung sebesar 0,17 kg meter persegi. Oke. Nah, sekarang soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ini sedikit agak beda sedikit ya. Ini soal nomor 2 adalah ini ada benda, yaitu benda 1 2 kg, benda 3 kg. Kemudian soal yang pertama adalah ini diputar di tengah ini. Diputar di tengah. Nah, ini diputar di tengah. Berarti kemudian yang kedua ini diputar di sebelah kiri benda 2 kg sejauh 10 cm. Ya. Ini akan kita selesaikan satu persatu dulu ya, diketahui nah, masa benda 1 sama dengan 2 kg. Kemudian masa benda 2 ini sama dengan 3 kg. Kemudian ditanyakan adalah berapakah I-nya. Nah, karena di sini ada dua pertanyaan ya, langsung kita selesaikan saja pertanyaannya ya. Untuk yang A ini adalah I jika diputar di tengah. Nah, ini di tengah. Di tengah apa? Di tengah kedua benda. Ini ya. Sekarang ini kita harus tahu, jadi ini kalau diputar di tengah, ini kalau diputar pas di tengah, maka kita bisa menentukan berapakah R1-nya dan R2-nya. R1 adalah jarak ini ke sini, itu R1. R2 adalah jarak ini ke sini. Coba ini kita tulis ya. Ini R1. Ini R1. Nah, ini adalah R1. Yang ini adalah R2. Nah, ini bisa kita tulis di sini R1 itu sama dengan 80 dibagi 2 berarti 40 cm atau 0,4 meter. R2-nya berapa? R2-nya ya sama. Karena 80 dibagi 2 berarti 0,4 meter. Nah, sekarang kita selesaikan di sini aja ya. Ini kita selesaikan di sini. Berapakah I-nya? Nah, I berarti ya ada 2, yaitu M1 R1 kuadrat plus M2 kali R2 kuadrat. M1 berapa? M1 2 kg kali R1 berapa? 0,4 dikuadrat dan ditambah M2 berapa? 3 kg dikalikan R2 berapa? R2 sama dengan 0,4 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah ini hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 0,32. Ini hasilnya adalah 0,48. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0,8. Satuannya apa?
satuannya kilogram meter persegi. Jadi I jika diputar di tengah kedua benda, maka momen inersianya sebesar 0,8 kg meter persegi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang B ya. Ya, kita lanjutkan di B. Yang di B di sini aja lah ya. Ini yang B di sini biar nanti tidak usah membalik. Nah, ini B, yang ini adalah A. Nah, sekarang ini I jika diputar 10 cm di sebelah kiri. Kiri apa? Kiri dari massa 2 kg. Ya, caranya sama. Yaitu ini coba perhatikan ya, perhatikan semuanya dengan baik. Nah, maka di sini nanti ada R1, R2. Ini kan sumbu rotasinya ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan sumbu rotasinya. Maka nanti ada R1, yaitu jarak sumbu rotasi ke benda 1, R1. Dan ada R2, jarak sumbu rotasi ke benda 2 atau R2. Oke. Nah, nanti di sini ada R1. Ini adalah R1. Dan ini adalah R2. Nah, R1 berapa? Nah, R1 itu sama dengan 10 cm atau 0,2 meter, 0,1 meter. Kita hapus saja lah biar rapi ya. Oke, ini hapus. Oke, ini berarti 0,1 meter. Nah, R2 nya berapa? R2 nya berarti kan 10 cm. Ini yang ini ke sini. Nah, yang ini ke sini kan 80 cm. Berarti R2 nya itu sama dengan 10 cm ditambah 80 cm, yaitu berarti 90. R2 nya ini 90 cm atau 0,9 meter. Nah, sekarang berapakah momen inersianya? Ya, sama dengan yaitu I1 kali, oh mohon maaf salah ini. Nah, hapusnya dulu. Oke, yaitu M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ini. Nah, M1 nya kan sudah tahu kamu, yaitu sebesar 2 kg. R1 nya berapa? Ini 10 cm atau 0,1 meter. Ini kita kuadratkan. Terus ditambah dengan M2. M2 nya berapa? M2 nya adalah 3 kg. R2 nya berapa? R2 nya adalah 0,9 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung ya, ini adalah 0,02, kemudian 3 kali 0,9 kuadrat itu sama dengan 2,43, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,45. Satuannya apa? Satuannya kilogram meter persegi. Jadi momen inersia jika diputar 10 cm sebelah kiri massa 2 kg adalah 2,45 kg meter persegi. Oke. Nah, sekarang ada soal yang menarik, yaitu soal mengenai sumbu paralel ya. Oke, ini ada batang homogen panjang AB 60 cm ya. Berarti panjang batangnya ini diketahui panjang batang sama dengan 60 cm. 60 cm atau ini ya, tak tulis sekalian biar enak. Jadi L
sama dengan 60 cm. Kemudian masanya, jadi massa batang ini sama dengan 3 kg. Ini 0,6 meter. Nah, ini bisa kita tuliskan, ini jaraknya adalah 60 cm. Nah, sekarang diputar dengan sumbu putar tegak lurus batang berjarak sepertiga L dari ujung A. Jadi ini jaraknya dari sini adalah sepertiga L. Nah, tadi kita harus tahu bagaimanakah teorema sumbu paralel. Untuk menghitung teorema sumbu paralel kita gunakan persamaan I sama dengan, ini rumusnya taruh di atas ya, I pusat massa ditambah dengan apa? I pusat massa ditambah dengan M kali D kuadrat. Nah, sekarang momen inersia pusat massa itu mana? Ya pas tengah-tengah ini. Kita ambil tengahnya dulu. Nah, ini adalah momen inersia pusat massa. Ini I pusat massa. Kalau begitu yang ini adalah sumbu paralelnya. Ini sumbu paralel ya. Ini sumbu paralel supaya lebih jelas. Nah, ini adalah sumbu paralel ya. Kalau ini adalah sumbu pusat massa. Nah, oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah momen inersianya ini. Jadi kalau diputar pada sumbu paralel ini yaitu berapa. Nah, sekarang cara mengerjakannya adalah kita harus tahu berapakah I pusat massanya dulu. Nah, I pusat massanya berapa. Nah, untuk menghitung I pusat massa, coba ini kita lihat ini. Tabel dulu. Nah, jadi batang homogen yang panjangnya L ini memiliki momen inersia sebesar I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Jadi I sama dengan 1/12 ml kuadrat ya. Ini nanti persamaan yang akan kita pakai untuk menghitung I pusat massa. Ya. Nah, oke. Ini berarti 1/12 ml kuadrat ya. Ini. Nah, ini berarti berapa? 1/12 kali M, masanya adalah 3 kg, kemudian R-nya adalah 0,6 kuadrat. Nah, ini berarti ini hasilnya 1/12 kali 3 kali 0,6 kuadrat itu sebesar, kalau dihitung dengan kalkulator, yaitu 0,0896, satuannya adalah kilogram meter persegi. Nah, sekarang kita menentukan D. Nah, ini ya yang perlu kalian harus jinglengi ini. Bagaimanakah cara menentukan D? D itu apa? D itu adalah jarak sumbu paralel ke sumbu pusat massa. Mudah caranya ya. Kita tahu kalau sumbu pusat massa ini berarti jarak dari sini, ini berarti separuhnya. Separuhnya berarti setengah L. Setengah L itu berarti berapa? Jadi setengah L itu berarti 30 cm
Ini juga sama, setengah L ini berarti 30 cm. Nah, sekarang kalau kamu tahu dari apa? Jarak dari ujung ke pusat ini adalah 30 cm, sementara jarak A ke sumbu paralel adalah sepertiga L. Sepertiga L itu berapa? Sepertiga L itu kan sepertiga dikalikan dengan L. Ya, tulis sini ya. Jadi sepertiga L itu berarti kan sepertiga kali 60. Berarti sama dengan 20 cm. Nah, ini ya berarti ini adalah 20 cm. Berarti M-nya berapa? D-nya berapa? Ini D. D ini berarti kan tinggal ngurangnya aja. D itu sama dengan berarti 30 dikurangi 20 cm. Berarti D ini sama dengan, ya, kita tulis di sini D-nya ini sama dengan yaitu 10 cm. Nah, ya tulis di sini ya. Jadi I sama dengan IPM ditambah dengan apa? Yaitu ditambah dengan M kali D kuadrat. Ya. IPM-nya sudah kita hitung 0,0896. Terus ditambah M. M itu massa, massanya adalah 3 kg. D-nya berapa? Nah, D-nya adalah ini ya. Ini ingat D ini. D adalah jarak sumbu paralel ke sumbu pusat massa. Ini dieling-eling D-nya. Nah, ini yaitu 10 ya, dikuadratkan. Bukan 10 itu berarti 0,1 ya. Mohon maaf, ini 10 itu 0,1. Ini tak hapus saja semuanya ya. Tak beri catatan di sampingnya ya. D itu sama dengan 10 cm atau 0,1 meter ini. Nah, 3 kali 0,1 kuadrat. Maka hasilnya adalah, nah ini adalah 0,0896 ditambah dengan 3 kali 0,1 kuadrat itu sama dengan 0,03. Sehingga hasilnya adalah 0,1196. Ini kalau dibulatkan berapa? Ini kalau dibulatkan, sama dengan 0,12. Satuannya apa? Kilogram meter persegi. Ya. Coba ini nanti kamu jinglengi lagi, kalau masih belum paham tanyakan lewat WA group. Oke, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.